Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Pada saat ini, pertarungan antara Xiaoyan melawan wanita Taisu nomor 3 terus berlangsung. Kekuatan keabadian, aku juga memilikinya, ucap Xiaoyan, senyum jahat muncul di wajahnya. Saat berbicara, dia juga mengenakan armor dewa palsu. Meski hanya ada 3 kristal merah, itu sudah cukup. Kekuatan abadi di dalam kristal merah menyebar di sepanjang armor besi dewa palsu. Itu meluas ke lengan Xiaoyan dan akhirnya berkumpul di penguasa Suan. 5 jari Xiaoyan tiba-tiba menegang. Dia menggenggam penguasa Suan berat dengan kedua tangannya. Penguasa pemakan api guntur, teriak Xiaoyan. Meskipun itu hanya keterampilan bertarung tingkat dunia tingkat atas, kekuatannya jauh lebih kuat bersamaan dengan peningkatan kekuatan Xiaoyan. Terlebih lagi dengan tambahan kekuatan keabadian. Kekuatan penguasa api guntur telah dilompati secara kualitatif. Xiaoyan mengayunkan satu tebasan. Gelombang api yang bergejolak dan dahsyat tampak seperti gunung berapi yang memancar. Saat tebasan pertama dilepaskan, bahkan mata Xiaoyan menunjukkan ekspresi terkejut. Sebelumnya, dia tidak pernah mengintegrasi kekuatan keabadian ke dalam keterampilan bertarung ini. Jadi dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada peningkatan yang berlebihan. Pada saat ini, serangan mengerikan dari keduanya bertabrakan. Energi pedang dan gelombang api berbenturan dan menyapu dengan gila-gilaan. Ledakannya menghilang, lalu meledak lagi dan menghilang lagi. Fluktuasi yang mengerikan itu seperti batu-batu besar yang ditempatkan di permukaan air yang tenang, memicu gelombang besar lapis demi lapis di kehampaan sekitarnya. Jangkauannya sangat luas, sehingga mempengaruhi ruang sekitar ribuan kaki. Semua orang yang bertarung dalam jarak ini harus berhenti dan mundur dengan tergesa-gesa. Itu karena mereka takut terkena akibatnya. Pedang energi dengan gila-gilaan melahap gelombang api Xiaoyan dan menghancurkan gelombang api yang mengerikan itu dengan kecepatan yang mengerikan. Lagi pula, pedang energi nomor 3 mengandung kekuatan abadi yang sangat kuat dan celah itu segera terungkap. Meskipun pada saat konfrontasi ini perilaku yang mengesankan tampaknya seimbang, tetapi seiring berjalannya waktu, serangan yang lebih kuat dan lebih lemah dari keduanya perlahan terungkap. Setelah lautan api bertahan untuk beberapa saat, akhirnya ditembus oleh energi pedang nomor 3. Gelombang api Xiaoyan benar-benar dimusnahkan di bawah tekanan energi pedang. Dan energi pedang itu terus maju ke arah Xiaoyan tanpa henti. Saat berikutnya, energi pedang meledak ke arah Xiaoyan dengan panik. Sudah terlambat bagi Xiaoyan untuk mundur. Segera baju besi dewa palsu Xiaoyan menyebar ke kepalanya dan mengembun menjadi pelindung wajah. Xiaoyan menopang penguasa Suan. Energi darah dari tubuh fisik Yuan Shen juga diaktifkan ke tingkat yang ekstrim. Begitu juga kekuatan pertahanan dari armor dewa palsunya juga melakukan bagiannya. Serangkaian pedang energi dengan gila-gilaan menghantam penguasa Suan Xiaoyan. Kekuatan yang kuat langsung menjatuhkan Xiaoyan. Sisa kekuatan dari energi pedang masih menyapu tubuhnya. Haruskah aku mengatakan bahwa kamu sangat percaya diri? Atau haruskah aku mengatakan bahwa kamu sangat bodoh? Dengan kekuatanmu, tidak ada peluang untuk menang. Kamu bahkan tidak dapat menahan pedang energiku. Apa yang kamu gunakan untuk melawanku? Ucap wanita Taisu nomor 3 menatap Xiaoyan yang dirugikan. Di bawah pemboman energi pedang itu, sosok Xiaoyan terus tertembak ke belakang. Sosoknya terdistorsi dan kecepatan sayap dewa hitam di belakangnya telah meningkat secara ekstrim. Xiaoyan juga berusaha menghindar sebanyak mungkin. Namun, energi pedang yang seperti hujan lebat tampaknya mustahil untuk dihindari. Melihat adegan ini, wanita Taisu nomor 3 dengan cepat menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Ini karena baju besi dewa palsu di tubuh Xiaoyan tampaknya tidak runtuh ataupun rusak. Tidak mungkin, itu hanya armor besi dewa palsu generasi kedua. Energi pedang seperti itu seharusnya cukup untuk menembus pertahanan armor besi dewa void generasi kedua, ucap wanita Taisu nomor 3. Adegan ini langsung membuat sarkasme di wajahnya menghilang. Kecuali jika orang di dalam armor dewa palsu memiliki tubuh fisik yang sangat kuat. Tubuh fisik yang bisa melawan energi pedangku, betapa kuatnya itu. Aku ingat, aku membacanya di buku kuno. Tubuh fisik yang sangat kuat
hanya dapat dimiliki oleh eksistensi keabadian fisik yang legendaris. Ucap wanita Taisu nomor 3 mengerutkan keningnya. Matanya terkunci pada Xiaoyan. Dia tidak lagi merasa bahwa Xiaoyan tidak dapat menghindari pedang energi. Orang ini sebenarnya dengan sengaja mengambil energi pedangku. Mungkinkah dia masih ingin mengolah tubuhnya dalam pertempuran? Ucap wanita Taisu nomor 3 langsung menyadarinya. Dia melihat Xiaoyan yang tidak terluka meskipun dia terkena energi pedangnya. Segera dia melambaikan pedang tipis di tangannya yang setajam jarum dan memubarkan energi pedangnya sendiri. "Apa yang kamu lakukan?" teriak nomor 3 dengan marah. Sosoknya melangkah maju dengan telapak kakinya dan bergerak langsung menuju Xiaoyan dengan kecepatan tercepat. Saat berikutnya, keduanya bertabrakan dengan keras di kehampaan dan percikan api berterbangan kemana-mana. "Omong kosong apa yang kamu tanyakan? Aku mencoba yang terbaik untuk memblokir seranganmu. Apalagi yang bisa aku lakukan?" ucap Xiaoyan. "Kamu berbicara omong kosong. Kamu bisa menghindarinya, tapi kamu tidak melakukannya. Aku tahu bahwa kamu sengaja memanfaatkan energi pedangku untuk mengolah tubuh fisikmu kan?" ucap wanita Taisu dengan marah sambil bertukar pukulan dengan Xiaoyan. "Aku ingin menghindar, tapi aku tidak menyangka bahwa aku merasa sedikit lebih baik setelah terkena energi pedangmu. Jadi tidak ada salahnya aku mengambil beberapa energi pedangmu lagi. Lagi pula, kamu benar-benar aneh. Bukankah bagus untuk dapat menyerang musuh? Tidakkah kamu ingin melihatku terkena semua seranganmu? Atau jangan-jangan kamu menyukaiku sehingga kamu mengkhawatirkanku?" ucap Xiaoyan berkata dengan senyum aneh. Nomor 3 terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Jelas dia tidak berpikir bahwa Xiaoyan akan berani menggodanya. Segera sosoknya melesat untuk menebas leher Xiaoyan. Tetapi pada saat ini, Xiaoyan mengangkat penguasa Suan untuk memblokirnya. Pedang tipis menebas penguasa Suan, dan kekuatan besar langsung membuat Xiaoyan terhuyung-huyung ke belakang. Xiaoyan tidak berpura-pura. Memang setelah menerima semburan energi pedang tadi, Xiaoyan menyadari bahwa itu bisa memiliki efek penempaan tubuh. Itu sebabnya Xiaoyan tidak keberatan untuk menerima banyak serangan energi pedang. Hanya saja, pemandangan seperti ini jatuh ke mata nomor 3. Itu hampir sama dengan menghinanya, dan penghinaan terhadap serangannya. Xiaoyan tanpa sadar telah melakukan serangan mental pada wanita Taisu nomor 3. Mengikuti sosok Xiaoyan yang menembak mundur lagi. Meskipun Xiaoyan dengan cepat menstabilkan tubuhnya, celah antara serangan dan pertahanan juga mengungkapkan celah kekuatan antara keduanya. Namun Xiaoyan yang terus terpukul mundur tidak memiliki kemarahan di matanya. Sebaliknya, ada kecermelangan. "Tampaknya armor dewa palsu di tubuhmu bisa dikatakan yang terkuat yang pernah kutemui," ucap Xiaoyan tiba-tiba tersenyum. "Jangan katakan kamu juga menginginkan armor dewa palsu di tubuhku. Kamu serakah. Ampas sepertimu tidak layak memimpikan armor dewa palsuku," ucap wanita Taisu nomor 3 berkata dengan tegas. Dia menatap Xiaoyan yang menstabilkan tubuhnya, lalu berkata dengan nada menghina, "Kekuatan sejatimu seharusnya tidak lebih dari itu. Jika hanya itu, aku tidak akan membuang waktu lagi denganmu di sini. Karena kamu tidak ingin ditangkap dengan cara yang baik, maka aku hanya bisa membunuhmu dan membaca jiwamu," ucap nomor 3 menjabat pedang di tangannya. Kekuatan abadi yang agung memancar keluar dari kristal merah di dadanya. Energi ungu meluap dari pedang tipis, lalu energi ungu perlahan naik dan menyatu dengan kekuatan abadi yang meluap di udara. Detik berikutnya, di belakang wanita Taisu nomor 3, muncul hantu ungu berukuran 1000 kaki. Wanita Taisu nomor 3 perlahan mengangkat pedang tipis. Hantu ungu sepanjang 1000 kaki juga melakukan gerakan yang persis sama. Melihat adegan ini, wajah Xiaoyan akhirnya menunjukkan keterkejutan. "Ini adalah keterampilan bertarung," ucap terkejut Xiaoyan. Meskipun sebelumnya Xiaoyan pernah melihat orang Taisu melakukan keterampilan bertarung, tetapi keterampilan bertarung yang digunakan hanya tingkat rendah. Namun keterampilan bertarung yang ditampilkan oleh wanita Taisu nomor 3 di depannya cukup bagus pada pandangan pertama. Hal ini membuat Xiaoyan segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dari skill bertarung yang ditampilkannya, dapat disimpulkan bahwa kekuatan sejati dari wanita Taisu nomor 3 itu sendiri tidak lemah. Xiaoyan sedikit penasaran, kekuatan macam apa yang dimiliki nomor 3 di bawah armor dewa palsu. Xiaoyan memusatkan pandangannya
pada hantu ungu itu. Merasakan aura kuat yang dipancarkannya, Xiaoyan akhirnya bisa membedakan tingkat keterampilan bertarungnya. Ternyata adalah keterampilan bertarung tingkat keberuntungan. Jika aku menebak sesuai dengan tingkat keterampilan bertarungnya, mungkin kekuatan sejati wanita ini hanya dewa bintang 8 tanpa armor dewa palsu. Gumam Xiaoyan. Sementara Xiaoyan sedang berpikir, nomor 3 sudah meraung dengan marah. Dia mengayunkan pedang tipis di tangannya dengan keras. Energi pedang keluar dari pedang panjangnya. Dan pada saat yang sama, hantu ungu besar di belakangnya juga melakukan hal yang sama. Merupakan kesalahan fatal telah mengizinkanku untuk menggunakan pedang suci Wisu Void. Pertarungan ini akan segera berakhir. Tidak peduli dari mana asalmu atau bagaimana kamu menggunakan armor dewa palsu Taisu milikku. Aku akan mencari jiwamu nanti. Kemudian mengunci jiwamu hidup-hidup. Selama ribuan tahun, kamu tidak akan pernah kembali. Ucap wanita Taisu nomor 3 berkata dengan sangat kejam. Tampaknya ketika itu keluar dari mulut seorang wanita, rasanya lebih ganas. Seolah-olah dia benar-benar akan melakukannya ketika dia mengatakannya. Dalam kehampaan luas ini, terlihat dua pedang energi, satu besar dan satu kecil, seperti membelah kehampaan. Ruang di sekitarnya terdistorsi. Untungnya tempat ini diubah oleh sang ratu. Meskipun terdistorsi, namun tetap stabil. Kedua pedang energi itu menembak ke arah Xiaoyan dengan aura yang mencengangkan, dan mereka menebas dengan keras. Tujuan ujung dua pedang ini adalah sosok Xiaoyan. Fluktuasi momentum yang kuat telah menarik mata banyak orang untuk menonton adegan ini. Tentu saja, sang ratu yang duduk di singgasana tanduk naga tidak pernah berpaling dari Xiaoyan. Dua serangan yang dilemparkan wanita Taisu nomor 3 sebanding dengan keabadian kaisar langkah ke-7. Jika Xiaoyan tidak menghindarinya, dia pasti dihancurkan menjadi berkeping-keping oleh energi pedangnya. Tentu saja situasi seperti itu hanya ada dalam imajinasi nomor 3. Sosok Xiaoyan tidak bersembunyi atau mengelak. Dia masih berdiri memegang penguasa Suan di tangannya. Ketika dua pedang energi itu datang, nyala api dari tubuh Xiaoyan bergerak liar di atas penguasa Suan. Dan kemudian terkondensasi menjadi penguasa api guntur besar. Berani menerima seranganku, kamu memang memiliki nyali yang besar. Bahkan jika kamu adalah tubuh yang abadi, serangan yang kugunakan sudah cukup untuk membunuh bahkan orang kuat pada langkah ke-7 keabadian kaisar. Jika kamu masih berusaha keras menerimanya, maka kamu sedang mencari kematian, ucap wanita Taisu nomor 3. Lengan Xiaoyan bergetar hebat. Ini bukan karena dia ketakutan, tapi penguasa Suan di tangannya tampak sedikit tidak terkendali. Xiaoyan mengenakan kekuatan 3 kristal merah dari armor dewa palsu, dan kekuatan abadi yang terkandung di dalamnya menyembur keluar dengan gila-gilaan. Tidak hanya itu, 40 miliar fondasi doki di meridiannya juga melonjak keluar tanpa ditahan. Di belakang Xiaoyan saat ini, gambar lautan meridian yang amat luas muncul di permukaan. Banyak orang terkejut dengan ukuran lautan bintang, dan pupil mata Zuci juga tiba-tiba menyusut saat melihat pemandangan ini. 1 miliar lautan bintang doki? Tidak, itu tidak hanya 1 miliar, tapi ada lebih dari puluhan miliar bintang doki, ucap Zuci tidak bisa untuk tidak berseru. Dia telah melihat banyak kesombongan di alam Suanin, tetapi mereka yang sumber dokinya dapat menembus puluhan miliar adalah legenda kuno. Di era ini sudah tidak ada lagi yang seperti itu. Tetapi pada saat ini, lautan bintang doki yang diungkapkan oleh Xiaoyan tidak hanya menembus 10 miliar, tetapi juga melebihi puluhan miliar. Luasnya keluasan itu hanya bisa digambarkan spektakuler. Meski kekuatannya tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan keabadian, tapi puluhan miliar fondasi doki ini berarti bahwa begitu Xiaoyan menembus keabadian kaisar, maka masa depannya akan cerah dan tak terbatas. Kupikir aku satu-satunya orang yang memiliki 1 miliar bintang doki, tapi ternyata dia jauh lebih kuat dariku. Untuk beberapa alasan yang tidak jelas ini, aku selalu merasa seperti ilusi. Sepertinya orang yang berdiri di sana seharusnya adalah aku. Melihatnya sekarang, aku merasa hidup dalam bayangannya, gumam Zuci dengan ekspresi rumit di wajahnya. Perasaan ini sebenarnya sudah ada sejak pertama kali dia bertemu Xiaoyan. Hanya saja, itu tidak sekuat sekarang. Namun puluhan miliar bintang doki ini hanyalah bakatnya sekarang. Bakat ini hanya dapat dipenuhi jika dia benar-benar menembus keabadian kaisar.
Dia sekarang menghadapi Taisu yang sangat kuat. Masih menjadi pertanyaan, apakah dia bisa bertahan? Kekuatan abadi yang melimpah dari armor dewa palsu Taisu itu sebanding dengan langkah ketujuh. Aku khawatir sulit untuk melawannya, bahkan jika dia memiliki tubuh keabadian fisik. Sungguh luar biasa bisa bertarung sejauh ini. Jika itu adalah aku khawatir sudah lama mati jika tidak menggunakan klon. Ucap Suci diam-diam menghela nafas. Matanya terfokus di medan pertempuran antara Xiaoyan melawan wanita Taisu nomor 3. Dia sudah menilai kekuatan kedua belah pihak di dalam hatinya. Dan dia masih berpikir bahwa Xiaoyan tidak bisa menjadi lawan Taisu nomor 3. Celah keduanya cukup besar. Akan sangat wajar jika pada akhirnya Xiaoyan kalah dalam pertempuran. Tetapi Suci juga mengerti bahwa Xiaoyan jelas tidak sederhana kelihatannya. Dan metode yang terus ditunjukkan Xiaoyan mengejutkannya berkali-kali. Ini karena setiap kali Xiaoyan menggunakan metodenya. Ketika Suci mengira itu adalah kartu truf terkuatnya, fakta membuktikan bahwa Xiaoyan selalu memiliki kartu truf yang lebih kuat lagi dan lagi. Suci mengepalkan tinjunya. Rasa krisis telah menghantuinya sejak Xiaoyan muncul. Sejauh ini, Suci masih tidak tahu hubungan macam apa yang ada di antara dia dan Xiaoyan. Namun dari kelihatannya, sang ratu sudah tahu jelas, dan Xiaoyan juga mengetahuinya. Hanya dia sendiri yang tidak tahu apa-apa. Namun apapun yang ada di antara mereka, dia harus menunggu akhir dari perang ini. Lagi pula, masih belum pasti siapa yang menang dan siapa yang kalah. Pada saat ini, jejak Shizun berkelap-kelip di atas alis Xiaoyan. Aura yang kuat tiba-tiba melonjak dari tubuhnya. Merasakan aura ini, wajah Suci yang akhirnya tenang pun tiba-tiba menegang lagi. Meskipun aura ini tidak ada hubungannya dengan dia masih bisa merasakan perasaan yang akrab. Ini adalah mantan klonnya, yaitu klon Yonghe yang direnggut oleh Xiaoyan. Tentu saja yang benar-benar mengejutkan Suci bukan hanya klon Yonghe. Tinjunya terkepal erat dan dia berbicara dengan suara serak. Dia benar-benar memiliki teknik menggabungkan klon. Ucap terkejut Suci. Ini jelas merupakan kartu trufnya. Tapi kenapa Xiaoyan akan melakukannya juga? Tidak mungkin. Ucap Suci sudah mulai meragukan kehidupannya. Xiaoyan seharusnya hanya dewa Dao yang bahkan belum menembus keabadian. Tapi bakat yang ditunjukkan Xiaoyan benar-benar jauh di atasnya. Dia bahkan bisa bertarung melawan Taisu yang sebanding dengan langkah ketujuh dari keabadian Kaisar. Jika Xiaoyan menembus keabadian Kaisar di masa depan, itu akan menjadi keberadaan yang sangat kuat sehingga tak terbayangkan. Dia belum menembus keabadian Kaisar. Bahkan jika dia memiliki teknik penggabungan klon, hal itu akan menjadi beban besar bagi dewanya. Begitu tubuh aslinya tidak tahan, kemungkinan besar klonku akan lahir dengan kecerdasanku sendiri, yang akan memakan kembali tuannya dan menggantikannya. Jelas dia memiliki dukungan dari sang ratu. Tapi mengapa dia harus mengerahkan seluruh kemampuannya sendiri dalam pertempuran seperti itu? Ucap Suci memikirkannya. Apa yang lebih mengganggunya adalah bagaimana Xiaoyan menyimpan klonnya setelah dia merebut klon Yonghe. Itu pasti disegel dengan cara tertentu. Tapi dia hanyalah dewa Dao. Tanpa kekuatan abadi yang kuat dan teknik penyegelan rahasia yang kuat, tidak mungkin bisa melakukannya. Siapa sebenarnya dia? Ucap Suci, butir-butir keringat halus sudah muncul di dahinya. Keterkejutan di hatinya membuatnya tidak bisa tenang sama sekali. Di medan pertempuran saat ini, raungan keras Xiaoyan terdengar. Penguasa api di tangannya menghadapi serangan kuat nomor 3. Xiaoyan tidak mundur, dan dia tidak bisa mundur. Saat penguasa Xuan diayunkan, lautan api yang luas yang belum pernah terjadi sebelumnya tersapu seperti ombak yang mengamuk. Tampaknya setelah perpaduan kekuatan abadi, kekuatan penghancur yang terkandung dalam lautan api yang mendidih menjadi berkali-kali lebih kuat. Selain nyala api 3 warna yang terjalin di lautan api ini, apa yang lebih menakutkan lagi adalah juga guntur hitam yang berkelap-kelip di dalamnya. Inti guntur dan jantung api merupakan objek ilahi yang mengandung kekuatan penghancur yang paling ganas. Ketika mereka bersatu bersama, maka kekuatannya menjadi tak terbayangkan. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Semoga hari kalian menyenangkan.